Jenazah terkonfirmasi positif COVID-19, almarhumah Herawati Unleo, berumur 68 tahun, warga RT 002 RW 001, Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dinyatakan hilang dari lokasi pemakaman COVID-19, Desa Oebaki, Kecamatan Oebeba. Kepastian hilangnya jenazah tersebut setelah tim Satgas COVID-19 membongkar makam almarhumah Herawati Unleo dan didapati makam dalam keadaan kosong. Pembongkaran makam tersebut dipantau langsung Bupati Pitahun yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Wabah COVID-19 Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bupati Timur Tengah Selatan Pitahun kepada Kabar Limorai usai pembongkaran makam almarhumah Herawati Unleo di lokasi pemakaman COVID-19 Desa Oebaki, Kecamatan Oebeba, Minggu 7 Februari 2021 menjelaskan, pembongkaran makam tersebut dengan alasan adanya dugaan pengambilan jenazah secara sepihak atau jenazah yang telah dicuri dalam tanda petik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan, penanganan dan pengendalian wabah COVID-19 di wilayah kabupaten setempat. Setelah dipastikan dugaan tersebut melalui pembongkaran kembali makam almarhumah Herawati Unleo, lanjut Bupati Pitahun, diketahui bahwa jenazah almarhumah tidak ada lagi dalam liang lahat. Tim Satgas pun belum mengetahui keberadaan jenazahnya dan siapa saja oknum yang terlibat dalam kejadian tersebut. Bupati Pitahun meminta warga masyarakat umum yang mengetahui keberadaan jenazah almarhumah agar disampaikan kepada tim Satgas Kabupaten TTS agar segera diambil langkah penanganannya guna menghindari meluasnya wabah COVID-19 di wilayah kabupaten setempat. Setelah mengambil langkah pencegahan dan penanganan meluasnya wabah COVID-19, kata Bupati Pitahun, tim Satgas Kabupaten TTS secara tegas merekomendasikan persoalan tersebut ke ranah hukum. Sehingga siapapun yang terlibat dalam kejadian itu diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Menyinggung tentang dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Provinsi NTT dalam kasus tersebut, Bupati Pitahun mengaku tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Bahkan untuk sementara, dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD NTT itu diabaikan lantaran tupoksi anggota DPRD salah satunya adalah legislasi yang paham benar tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati Pitahun juga mengatakan sejauh ini tak ada satupun pihak keluarga yang menghubunginya untuk pemindahan jenazah almarhumah dari lokasi pemakaman COVID-19 di Desa Oebaki. Jika pada akhirnya terungkap pihak keluarga yang mengambil jenazah itu secara diam-diam, maka mereka harus bertanggung jawab secara hukum. Ini informasi ini setelah beredar di informasi di mana di media sosial, ada beberapa teman yang kontak sama saya, tanya sama saya bilang masa skop untuk kubur jenazah saja tidak bisa. Dan ada yang lebih detail lagi, mereka tanya saya, loh kok uangnya berapa sih, kok Bupati sudah tidak bisa kasih skop untuk kubur jenazah. Nah bertolak dari itu, saya minta teman-teman untuk cek di lapangan. Ternyata lapangan waktu teman-teman datang saya mulai dari Jumat 1, hari ini hari Minggu, ternyata kubur itu sudah tidak seperti yang semula, sudah tidak rapi lagi. Nah sudah tidak rapi lagi, kita mencurigai bahwa ada yang mungkin membongkar dan mencuri jenazah ini. Nah ternyata dugaan kita betul dan setelah kami cek dengan alat berat kami sudah gali, ternyata sudah tidak ada jenazah lagi di dalam. Dan jenazah ini dalam tanda petik dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang tidak mendukung untuk penanganan COVID ini. Sehingga nanti saya akan minta TNI Polri untuk segera diproses hukum karena meresahkan. Dan ini pandemi COVID dan seluruh dunia orang mengakui ini pandemi ini. Dan karena pandemi maka itu diatur oleh pemerintah. Jadi tidak ada pemerintah yang meng-COVID-kan orang. Karena orang COVID ini negara keluar uang banyak, uang negara keluar dan ujung-ujungnya rakyat yang dikorbankan dalam pelayanan. Sehingga kalau orang bilang ada orang bahwa kita COVID-kan orang, tidak benar itu. Dan ini uang rakyat yang dikeluarkan untuk pemakaman dan proses kalau misalnya dia COVID. Nah, jadi kira begitu. Dan tolong kepada masyarakat, kepada siapa saja yang mungkin nonton video ini atau nonton FB ini, tolong kita diinformasikan kira-kira jenazah ini dibawa kemana dan di mana, sehingga nanti pemerintah segera kita bertindak. Dari tim GUS kita akan turun ke lapangan, turun ke tim untuk tracking orang-orang yang kemarin bawa peti sepanjang jalan di mana,
yang supir dan lain sebagainya untuk di tracking, dicek sehingga virus ini tidak menyebar. Tetapi saya akan minta untuk digeser ke hukum. Karena ini tidak baik, tidak mendidik ini. Tidak mendidik, apalagi orang-orang yang kita anggap cukup mengerti. Sudah cukup mengerti ini. Jadi ya kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah dan besok kita akan surati keluarga bahwa jasad daripada keluarga mama atau saudara atau istri, oma, saudara bahwa telah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita informasikan ke sana dan kita lihat reaksi daripada keluarga seperti apa. Dan kalau memang betul keluarga yang ambil ini ya keluarga harus bertanggung jawab. Keluarga harus bertanggung jawab. Tapi sementara kita dalam tanda petik asas praduga tak bersalah. Karena memang kita tidak tahu siapa yang ambil dan jam berapa kapan tidak tahu. Nah, memang ada informasi tadi dari orang tua, ada satu keluarga di sini bahwa jenazah itu diambil hampir siang, ada 3 kendaraan, ada 2 kendaraan, ada 1 truk dan 2 mobil kecil. Tapi kita asas praduga tak bersalah lah. Dan saya kalau apa yang diangkat oleh teman-teman pers, teman-teman wartawan bahwa ada oknum DPR provinsi, saya abaikan itu. Karena saya anggap bahwa mereka orang mengerti. Mereka orang mengerti, tidak mungkin gegabah untuk bertindak seperti ini. Karena ini pandemi COVID. Pandemi COVID dan ini pemerintah juga tahu. Dan kalau misalnya ini pun seandainya ini terjadi, ini kan DPR provinsi juga turut serta untuk pembahasan anggaran untuk penanganan COVID. Apalagi kami di kabupaten. Jadi saya asas praduga tak bersalah. Asas praduga bersalah, nanti biar polisi yang membuktikan itu. Ya, kemarin kan hasil konfirmasi dengan Pak Kapolres bahwa Pak Kapolres mengakui bahwa ada oknum anggota DPRD dan keluarga yang notabene meminta pihak kepolisian untuk memindahkan jenazah dari tempat ini, tapi pihak kepolisian juga tidak memberi izin seperti itu. Nah, jadi baik, saya pertama bahwa sampai saat ini kita belum pernah dihubungi oleh keluarga untuk meminta jasad daripada almarhum sampai sekarang. Baik itu lisan atau tertulis. Dan karena ini COVID dan ini penanganan administrasi pemerintahan itu ada regulasi, ada standarnya. Jadi paling tidak administrasi secara tertulis diberikan kepada pemerintah daerah. Dan saya sebagai ketua tim gugus ini kita tidak tahu sampai sekarang. Tidak tahu sampai sekarang bahwa ada keinginan daripada keluarga untuk memindahkan jasad daripada almarhum. Tapi saya sekali lagi bahwa asas praduga tak bersalah terhadap anak atau saudara keluarga yang mau memindahkan ini. Nanti biar polisi yang memproses ini sehingga tahu persis siapa yang berada di balik daripada ini semua. Tetapi saya juga akan minta sebagai ketua tim gugus COVID bahwa saya akan minta ini akan digeser ke hukum, diselesaikan secara hukum. Karena orang resah, masyarakat resah, rakyat TTS resah, dan yang apalagi yang YouTuber di mana-mana, apa yang Facebooker di mana-mana mengadili kita bahwa pemerintah daerah tidak kerja. Pemerintah di daerah ada tidak hanya ketua gugus, ada lagi bergeser kepada bupati yang tidak kerja. Padahal kita sudah optimal dan sudah beberapa program kegiatan yang harus kita laksanakan di sini. Nanti segera mungkin kita tidak lanjut. Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP Andre Librian SIK yang dikonfirmasi kabar Limurai melalui telepon genggamnya Sabtu 6 Februari 2021 mengaku belum mengetahui persis kejadian pengambilan jenazah almarhumah Herawati Unleo secara diam-diam dari lokasi pemakaman COVID-19 di Desa Oebaki. Menurut Kapolres Andre Librian bahwa selaku Wakil Ketua Tim Satgas COVID-19 Kabupaten TTS, dirinya sempat didatangi oleh keluarga almarhumah yang notabene anggota DPRD Provinsi NTT untuk meminta izin memindahkan jenazah almarhumah ke pemakaman keluarga. Namun melalui rapat lengkap Tim Satgas COVID-19 secara virtual, disepakati bahwa pasien yang meninggal dengan status probable dan atau terkonfirmasi positif COVID-19 tetap dimakamkan di lokasi pemakaman COVID-19 Desa Oebaki. Dan hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada pihak keluarga, bahkan pihak keluarga menyanggupi bahwa jenazah almarhumah tetap dimakamkan di lokasi pemakaman COVID-19 Desa Oebaki. Menjawab pertanyaan wartawan tentang penanganan hukum terhadap kejadian pengambilan jenazah almarhumah Herawati Unleo secara diam-diam dari lokasi pemakaman COVID-19 Desa Oebaki, orang nomor 1 Polres TTS yang sebelumnya bertugas di Bareskrim Mabes Polri ini menegaskan, pihaknya akan segera melakukan penyelidikan dan memproses kasus tersebut secara hukum. Gini ya. Hari Rabu itu datang anggota DPR, namanya ibu siapa saya lupa itu. Datang sama saya,
minta izin dipindahkan makam ibu mertuanya itu ke Niki-Niki. Terus saya bilang kait dengan pemindahan itu sesuai dengan ketentuan, ya saya bilang sesuai dengan ketentuan itu tidak bisa karena kan memang sudah positif COVID. Kalau sudah positif COVID itu tidak bisa dipindahkan. Apakah proses terhadap pembongkaran jenazah dari Oebak ini sementara ditangani Polres atau gimana, Bang? Ya kalau memang ini kita selidiki dulu, kita proses nanti Pak Polsek. Ya. Untuk diketahui, almarhumah Herawati Unleo meninggal dunia di RSUD Soe pada hari Senin 1 Februari 2021 lalu dengan status probable. Almarhumah selanjutnya dimakamkan di lokasi pemakaman COVID-19 Desa Oebaki. Pemakaman jenazah almarhumah dengan tata laksana pemulasaran jenazah sesuai protokol pemulasaran jenazah kasus konfirmasi COVID-19. Hal tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor H.01.07/Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Setelah dimakamkan dengan status probable, hasil swab PCR yang diterima pihak RSUD Soe dari RSU Profesor WZ Johannes Kupang bahwa almarhumah positif terkonfirmasi COVID-19. Direktur RSUD Soe Ria Tahun mengaku sudah mendapat hasil PCR swab dan segera menghubungi pihak keluarga almarhumah untuk mengambilnya di RSUD Soe. Polcelere, Kabar Limorai mewartakan.